Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Sabtu tanggal 1 April tahun 2023 ya. Saya berada di Kota Bandung, tepatnya di depan Museum Geologi. Nah, saya akan coba masuk jika memang dibuka ya, seperti apa museumnya, mari kita lihat. Nah, ini halaman depan Museum Geologi. Lokasi museum ini ada di Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Museum ini tidak jauh dari Gedung Sate ya. Sebelah timur sedikit, kira-kira 50 atau 100 meter. Nah, di depan ada tulisan Museum Geologi. Saya akan coba memasukinya. Bagi Maaf, tiketnya sudah ada, Pak? belum. Oh, tiketnya Oh, sudah belinya di ada. sana ya. Oh iya. Jadi pembelian tiket di ujung sana. Nah, ini tempat penjualan tiket. Berapa? Berapa orang? Satu orang 3.000. 3.000 berapa? 3.000. 3 MGO 15 ya, dan ini nanti tentunya yang kita ikatkan di tangan. Nah, ini dari pintu masuk. Di sini langsung disuguhkan rangka makhluk purba ya. Sepertinya ini mamut. Dan ini saya disuruh alur masuk ke kiri. Nah, di sini ada pembelajaran alam semesta tentang masalah pembentukan planet bumi serta bagaimana perkembangan pembentukan bumi. Di sebelahnya penjelasan tentang tenaga tektonik. Ini pun ada batu-batuan dengan berbagai jenis. Ada diabas, diorit dan sebagainya ya. Berikutnya ini mengenai berbagai jenis mineral, stibit, koper, black tourmaline dan sebagainya ya. Bagi orang-orang geologi tentunya lebih paham daripada saya. Ada bagian pelapukan, ada juga yang lagi selfie. Saya masuki area sini. Ternyata di sini ada semacam pemutaran film yang akan berputar terus-menerus ya. Geomapping. Saat ini saya pas sendirian di ruang ini. Isinya tentang geologi Indonesia. Oke ya, next, daripada kena copyright saya pindah ke tempat lain. Saya masuk ke suatu ruangan. Nah, di sini banyak batu-batuan berbagai jenis di dalam akuarium. Ini termasuk pembahasan tentang kekayaan sumber daya geologi Indonesia. Ini foto-foto yang digali tambang emas di Sumbawa. Yang lainnya masih banyak ya. Ini Blue Fire Kawah Ijen, Jawa Timur. Termasuk batuan granit. Dan ini peta keragaman batuan Indonesia. Terjadinya berbagai bentuk gelombang muka bumi, mulai dataran, perbukitan, sampai pegunungan lipatan yang bersalju. Oke, tidak saya teruskan ya.
Silakan kalau pengen lanjutannya datang ke sini sendiri. Nah, ini gunung api, proses pembentukan letusan. Nah, ini gunung api paling fenomenal di Indonesia. Pertama Merapi, kedua Tambora, berikutnya Krakatau, dan yang terakhir Toba. Toba ini yang kawahnya paling luas sehingga terbentuk Danau Toba. Oke ya, di area situ ada yang lagi study tour dan ada pembawa acaranya. Jadi saya tinggalkan saja, saya masuk ke ruangan lain. Oke ya, saya keluar ruangan diarahkan ke lantai 2. Jadi di sini jalurnya harus pas ya. Ini di sepanjang jalan juga banyak tulisan-tulisan yang bisa kita pelajari. Tambang batu bara, emas dan sebagainya ya, termasuk minyak bumi. Minyak bumi dulu dikenal dengan emas hitam. Di lantai 1 sebenarnya masih ada tentang sejarah kehidupan, tapi saya ke lantai 2 saja dulu. Nah, ini sudah masuk area lantai 2, jelajah virtual. Lumayan, ruangannya agak gelap-gelap. Zaman Neolitik, batu muda ya berarti. Nah, ini ada batu-batuan apa ya jenisnya? Batu tegak, batu giling, kendi gerabah dan sebagainya ya, peninggalan-peninggalan zaman prasejarah. Ini udah mulai era modern. Jadi tadi kalau dari sana dari yang paling tua Neolitik, tapi belum ada yang zaman lebih tua ya, Paleolitik, Megalitik dan sebagainya. Tapi yang jelas ini mulai zaman sejarah dan ini mulai masuk ke era modern ya. Terbukti ada tabung gas LPG. Nah, di sini ada tempat ya, tapi ini lagi ada pengumumannya, kunjungan mulai terganggu, sedang dalam perbaikan. Ini sebenarnya tempat untuk apa ya? Rasakan gempa itu ya. Jadi kalau nanti orang di sini itu bisa dipencet tombolnya, gempanya mau skala berapa itu bisa diatur nanti ya. Biar dirasakan bagi orang yang ada di sini. Cuman maksimal 3 orang. Cuman karena rusak saya nggak bisa ini. Ini alat pengukur gempa. Nah, dan ini saya lanjutkan saja. Sini berbagai peninggalan-peninggalan sejarah dan prasejarah. Nah, ini sepeda motor yang rusak akibat gunung berapi meletus ya. Ini letusan di mana? Oh, di Merapi ya. Nah, ada termos yang rusak, Magicom, TV dan sebagainya. Letusan Gunung Merapi. Saya coba ke ruangan berikutnya. Pengenalan sumber daya geologi. Ini tentang mineral logam, yaitu mineral yang mengandung satu jenis logam atau beberapa asosiasi logam ya. Di sini banyak jenis-jenisnya. Wah, betul-betul kaya negara kita ini ya. Ini beberapa mineral logam penting di Indonesia: emas, perak, tembaga ya. Batu mulia, termasuk sejarah penggunaannya ya, dan bagaimana terbentuknya itu bisa dipelajari di sini. Gemstone, kemudian ada minyak dan gas bumi. Sejarah minyak bumi, termasuk hidrokarbon, perusahaan minyak dan gas ya.
Oh ya, ini mengenai sejarah dari abad ke-7 zaman Sriwijaya, termasuk zaman Marco Polo tahun 1292 yang telah mengunjungi Aceh ya. Tahun 1596 orang Aceh sudah mulai menggunakan bahan bakar minyak dan sebagainya ya. Kemudian ini syarat-syarat terbentuknya minyak dan gas bumi. Kemudian cara pengolahannya, pemisahannya. Teorinya sih sudah dikuasai, tapi kebanyakan di Indonesia pengolahannya masih kurang, justru ngambil dari luar negeri ya. Dan berikutnya tentang batu bara ya. Lanjut ke masalah tenaga panas bumi. Nah, ini berikutnya mengenai sumber daya air. Oke ya, di lantai 2 ini nampaknya sudah cukup saya, karena saya hanya sekilas saja. Di situ ada tulisan besar manfaat dan bencana geologi. Selanjutnya saya akan turun ke lantai 1 lagi ya. Nah, itu rangka mamut, salah satu jenis gajah purba. Selanjutnya masuk ke area sejarah kehidupan. Wah, di sini pun ada pemutaran film. Turun 4,5 miliar atau 541 juta tahun yang lalu. Di sini pun difilmkan. Nah, ini masa Paleozoikum. Binatang-binatangnya apa aja dibahas di sini. Termasuk ini contohnya Eurypterus. Saya coba ke yang lain. Zaman Silur sekitar 443 juta tahun yang lalu. Zaman Devon 419 juta. Nah, ini nggak tahu ada mirip ikan apa ini ya. Bagi yang suka mempelajari kehidupan prasejarah ini cocok belajar di sini. Termasuk ini apa ya, yang sudah membatu nih, sejenis kerang-kerang ditempel di kaca di sini. Dan ini dia yang cukup tinggi ukurannya adalah T-Rex. Di sini pun difilmkan berbagai dinosaurus dan jenisnya. Nah, ini cukup tinggi ukurannya T-Rex. Penjelasannya di mana ya? T-Rex ini adalah dinosaurus yang paling buas. Seringkali dikenal dengan nama Tyrannosaurus. Dan ini ada silsilah atau apa nih? Dari dinosaurus ya. Nah, ini kalau kita ukur kukunya saja. Nah, ini kukunya saja itu sebanding dengan tangan saya ini ya, 4 jari ini. Sangat besar ukurannya. Termasuk ini fosil-fosil dari gajah-gajah purba yang dikenal dengan nama mamut. Masa Mesozoikum. Wow, di sini binatang-binatangnya sudah mirip yang kita lihat nih, ada jerapah-jerapah dan sebagainya. Berikutnya saya ke ruangan ini. Ini membahas tentang masalah flora Indonesia.
Ini ada video apa nih? Ikan gurami sepertinya. Nah, ini cangkang-cangkang dari kerang, siput dan sebagainya ya, yang merupakan kelompok moluska atau binatang lunak. Karena lunak maka dia harus dilindungi oleh cangkang. Nah, ini mungkin migrasi dari gajah purba karena gadingnya kelihatan panjang-panjang banget. Mereka akan menyeberangi perairan. Oh, ternyata mereka pada pinter berenang ya. Itulah kelebihan dari gajah. Mereka sudah pindah ke darat ya. Oke, saya tinggalkan aja, saya ke yang lain. Ini bahas apa ya, kudanil dan sebagainya. Oke ya, semua tempat secara umum sudah saya kunjungi. Mungkin saya nanti akan ngevlog per tempat secara lebih spesifik ya. Tinggal ditunggu saja waktunya, mudah-mudahan masih ada umur dan saya bisa melakukannya. Nah, ini ruangan yang berkaitan dengan manusia purba ya. Ini tentunya sebelum zaman Nabi Adam, tapi bukan nenek moyang Nabi Adam ya, karena Nabi Adam langsung diciptakan oleh Allah. Tapi ini makhluk-makhluk sudah punah sebelum Nabi Adam tiba di bumi. Dan memang ketika Nabi Adam diciptakan, malaikat ada yang istilahnya memberi usul atau protes, apakah akan kau ciptakan makhluk yang menumpahkan darah di muka bumi. Nah, kenapa? Karena memang sebelumnya sudah ada makhluk yang menumpahkan darah di muka bumi ya. Mungkin semacam manusia purba ini, entah Pithecanthropus erectus atau Meganthropus dan sebagainya ya. Dan banyak jenisnya manusia purba ini. Karena beda zaman beda lagi ya. Mungkin ada zaman tertentu sudah punah, zaman tertentu habis ya. Diciptakan lagi habis ya, dan sebagainya ya. Jadi belajar ini tidak bertentangan dengan agama. Termasuk yang ini ya. Bagaimana cara mereka berburu, mereka perang, senjatanya seperti apa. Sangat sederhana ya, mungkin segitulah akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masalah cekungan Bandung. Jadi Bandung itu karena bentuknya cekung, dulunya membendung air, bendung, jadi akhirnya jadi Bandung ya gitu. Oke ya, saya udah ada di pintu keluar ya, karena di sini memang ada tulisan exit ya. Jadi semua area sudah saya kunjungi secara umum. Nanti kalau ada waktu saya akan membuat video yang khusus tentang ruangan tertentu, akan saya bahas secara lebih detail ya. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.